Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Adwinsyah dengan NIM S1C123040. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi dari mata kuliah paleontologi dengan judul yaitu jenis-jenis fosil dan proses pemfosilan. Dalam pemaparan kali ini, saya membagi materi saya menjadi ke dalam 4 poin utama, yaitu poin pertama yaitu pendahuluan, berikutnya jenis-jenis fosil, berikutnya lagi proses pemfosilan, dan yang poin terakhir itu contoh-contoh fosil. Sebelum itu, mari kita bahas pendahuluan. Apa sih fosil itu? Ya, dapat dilihat di sini bahwa fosil merupakan sisa-sisa atau jejak organisme purba yang telah terawetkan dalam batuan sedimen. Fosil juga dapat berupa bagian tubuh keras organisme, cetakan sisa-sisa cangkang organisme, dan jejak-jejak organisme yang terawetkan. Baik, selanjutnya, apa sih kegunaan fosil itu? Dalam ilmu paleontologi, fosil banyak yang digunakan oleh bidang-bidang tertentu, seperti penentuan umur batuan, bukti evolusi, penentuan warisan geologi, sumber sejarah, dan indikator lingkungan pengendapan. Yang kedua yaitu jenis-jenis fosil. Jenis-jenis fosil yang dapat kita ketahui itu terbagi atas 5, yaitu yang pertama body fosil atau tubuh fosil tubuh, yang dimana fosil tubuh ini berupa tubuh asli dari sisa-sisa organisme yang mengalami proses pemfosilan. Yang kedua itu fosil jejak atau teres fosil, yang dimana teres fosil ini merupakan fosil yang terbentuk dari jejak-jejak aktivitas organisme, bisa berupa jejak kaki ataupun jejak-jejak yang lainnya. Baik, yang ketiga itu fosil cetakan atau fosil, yang merupakan fosil yang terbentuk dari cetakan tubuh fosil yang asli. Yang ketiga, yang keempat yaitu fosil isien, yang dimana fosil isien ini merupakan fosil yang mengisi celah-celah kosong yang ditinggalkan oleh tubuh asli dari organisme tersebut yang kemudian mengalami pemfosilan. Dan yang terakhir yaitu fosil resin atau amber fosil, yaitu fosil ini merupakan fosil dari organisme-organisme bertubuh lunak, yang dimana organisme ini biasanya berupa serangga yang terawetkan dalam getah alami dari tumbuhan. Poin ketiga yaitu proses pemfosilan. Proses pemfosilan yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama itu penguburan cepat, yang dimana dalam penguburan cepat ini fosil yang telah organisme yang telah mati harus terkubur oleh sedimen seperti lumpur, pasir, dan abu vulkanik secara cepat. Penguburan cepat ini dapat melindungi sisa-sisa dari komposisi organisme tersebut agar tidak dirusak oleh bakteri, hewan pemakan bangkai, dan faktor lingkungan lainnya. Yang berikutnya adalah diagenesis. Selama proses ini, sedimen yang terkubur dalam proses ini sedimen yang mengubur sisa-sisa organisme mengalami pemadatan dan pembatuan yang mengubahnya menjadi batuan sedimen Berikutnya itu proses permineralisasi, yang dimana mineral yang terbawa oleh air tanah mengisi rongga-rongga dan pori-pori dalam sisa-sisa organisme seperti tulang tulang hewan atau batang kayu dari tumbuhan untuk memperkuat dan mengawetkan struktur aslinya. Yang kemudian itu proses pemfosilan yang berikutnya itu pergantian, di mana material organik asli dari organisme secara bertahap digantikan oleh mineral baru yang menghasilkan replika mineral dari struktur organisme tersebut. Dan proses terakhir itu rekristalisasi, di mana mineral dalam sisa-sisa organisme mengalami perubahan struktur kristal tanpa perubahan komposisi kimia yang sering terjadi pada
cangkang fosil cangkang fosil. Selanjutnya itu contoh fosil. Di sini saya mengambil contoh fosil dari dua film. Yang pertama itu film Echinodermata dengan contoh fosilnya yaitu Pentrimites. Di mana Pentrimites ini adalah salah satu anggota dari kelas Blastoidea dalam film Echinodermata purba yang hidup di dasar laut dangkal selama periode Carboniferous. Karakteristik utama dari fosil ini yaitu terbagi atas tiga. Yang pertama bentuk tubuh, di mana tubuhnya berbentuk seperti kacang atau kuncup bunga dengan simetri radial 5 atau pentameral. Yang kedua yaitu bagian atas memiliki 5 alur berbentuk bintang atau kelopak bunga yang disebut ambulakral yang berfungsi sebagai saluran makanan. Yang ketiga itu ukuran TK atau tubuh yang biasanya kecil sekitar 1 hingga 2 cm meskipun beberapa spesimen dapat lebih besar. Yang kedua itu struktur internal yang dimana terbagi atas dua poin. Yang poin pertama itu struktur internalnya memiliki sistem pernapasan kompleks yang disebut hidrosfer yang terdiri dari lipatan-lipatan yang terhubung ke lubang kecil di dekat mulut. Yang berikutnya itu mulutnya terletak di bagian atas di bagian atas TK atau tubuh yang dikelilingi oleh 5 lubang, yaitu 4 spiracle kecil dan 1 lubang anus yang lebih besar. Dan karakteristik terakhir yaitu kolom atau batang dan brachioles. TK yang terhubung ke dasar laut melalui batang yang terdiri dari lempeng-lempeng cakram yang ditumpuk mirip mirip dengan crinoid yang kemudian memiliki struktur seperti tentakel kecil yang disebut brachioles yang digunakan untuk menangkap partikel makanan dari air. Namun brachioles ini jarang terabaikan dalam fosil. Untuk contoh fosil kedua saya ambil dari film Arthropoda yaitu Trilobita, di mana Trilobita ini adalah arthropoda laut yang hidup dari periode Kambrium hingga Permian, yaitu sekitar 521 juta hingga 252 juta tahun yang lalu. Mereka yang memiliki tubuh bersegmen yang terdiri dari 3 bagian utama yaitu cephalon atau kepala, toraks atau badan, dan pygidium atau ekor dengan eksoskeleton keras dan mata menjemuk. Karakteristik utama dari fosil Trilobita yaitu memiliki tubuh bersegmen di mana tubuh Trilobita terbagi menjadi 3 lobus membujur yaitu sumbu tengah dan 2 lobus samping, dan 3 bagian utama secara transversal seperti cephalon atau kepala, toraks atau badan, dan pygidium. Yang karakteristik kedua yaitu eksoskeleton yang keras. Fosil dari organisme dari film Arthropoda terlebih lagi Trilobita memiliki eksoskeleton yang terbuat dari kalsium karbonat dan kalsium fosfat yang memfasilitasi proses fosilisasi, di mana bagian cangkang inilah yang sering didapati menjadi fosil. Yang ketiga itu karakteristik ketiga itu mata majemuk, yang dimana beberapa spesies dari Trilobita ini memiliki mata yang majemuk dan kompleks seperti mata-mata yang dimiliki oleh serangga-serangga yang sering kita jumpai saat ini. Dan poin terakhir itu ukurannya yang bervariasi. Trilobita ini memiliki ukuran yang bervariasi mulai dari ukuran dari skala milimeter hingga skala sentimeter. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.